sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau selalu besertaku. Yes Tuhan Yesus, takkan tinggalkanku. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami tahu semuanya baik, semua terjadi di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan beriman kepada Kristus, menggerakkan untuk hidup menjadi berkat. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Filipi 4 ayat 15 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Untuk membantu kita memahami ayat ini, terdapat hal yang patut dijelaskan terlebih dahulu. Sejak tahun 44 Masehi, Makedonia bersatu sebagai provinsi di bawah pemerintahan Romawi. Diperintah oleh seorang gubernur. Pada perjalanan penginjilan kedua yang dilakukan Paulus, kota pertama sekali dikunjunginya adalah Makedonia. Setibanya di Filipi sebagai daerah timur laut Makedonia,
Paulus memberitakan Injil di sana. Setelah jemaat di Filipi terbentuk, Paulus melanjutkan perkabaran Injil ke Tesalonika. Inilah konteks yang perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk memahami Filipi 4 ayat 15 sampai 16 ini. Ketika Paulus memberitakan Injil di Filipi, jumlah orang-orang Yahudi di sana relatif sedikit. Karena itu, Paulus lebih banyak memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Tentu saja warga jemaat yang terdapat di sana lebih banyak dari kalangan non-Yahudi. Warga jemaat Filipi memiliki karakter yang khas. Tanpa diminta, mereka suka mengirimkan bantuan kepada Paulus untuk membantu pelayanan pemberitaan Injil. Hal itulah yang menyebabkan Paulus merasa berhutang kepada warga jemaat Filipi. Bagi Paulus yang masih baru melaksanakan tugas pemberitaan Injil, tentu saja membutuhkan dukungan dari warga jemaat. Warga jemaat Filipi menyadari apa yang mereka lakukan tentu saja sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa. Mereka patut membantu Paulus untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Mereka memberi sebagai bentuk responnya kepada Tuhan yang telah mengasihi mereka terlebih dahulu. Mereka melakukan kepada Tuhan. Mereka memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun demikian, Paulus yang menerima pemberian mereka merasa berhutang. Mengapa Paulus merasa berhutang? Apakah karena alasan utamanya karena jumlah yang diterimanya dari warga jemaat di Filipi terhitung besar? Tentu saja bukan. Paulus merasa berhutang karena tingkat kedewasaan rohani warga jemaat Filipi yang menggembirakan. Tanpa diberitahu, mereka telah menyadari bahwa Paulus patut mendapat dukungan untuk memberitakan Injil Kristus. Mereka bukanlah tergolong sebagai warga jemaat yang kaya dalam hal keuangan, tetapi mereka menyadari sebanyak apapun yang diberikan kepada Tuhan tidak akan dapat membalas kasih-Nya yang begitu besar kepada mereka. Bahkan dalam keadaan yang sedang bergumul dengan kemiskinan yang dihadapi, tetapi mereka memiliki sukacita yang meluap dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Umumnya yang sering mendesak adalah orang-orang yang meminta bantuan atau mengharapkan pinjaman dan atau orang-orang yang sedang terdesak. Tetapi jemaat-jemaat yang terdapat di Makedonia, yang termasuk jemaat Filipi di dalamnya, mendesak Paulus supaya menerima pemberian mereka dalam 2 Korintus 8 ayat yang keempat. Mengapa hal itu mereka lakukan? Karena mereka menyadari bahwa beriman kepada Kristus jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Meyakini karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus bagi manusia berdosa adalah hal terpenting dari segala sesuatu dalam kehidupan ini. Memiliki dunia dengan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya tidak akan berarti apa-apa tanpa memiliki kepastian keselamatan jiwa yang telah dikaruniakan Tuhan bagi manusia yang telah menyadari keberdosaannya. Dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37. Inilah iman yang berpusat pada Kristus, iman yang bergantung sepenuhnya kepada karya penyelamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Ketika nama setiap orang percaya tercatat pada buku kehidupan Yesus Kristus, adalah kebanggaan yang tiada tara. Kerinduan hati hanya untuk bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Yesus Kristus, memiliki kerinduan untuk tinggal terus-menerus dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Hanya dengan menyatu dengan Kristus, pemenuhan kebutuhan kehidupan rohani dapat tersalurkan secara baik, cepat, dan tepat. Alkitab berkata, tidak terdapat kekuatan manapun yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Tetapi hendaknya disadari, iblis pada zaman ini akan memanfaatkan hal-hal yang terdapat di sekitar kita untuk terhalang, untuk berdoa, membaca Alkitab, ibadah, dan melayani pekerjaan Tuhan. Iblis akan mendorong orang-orang percaya terus-menerus untuk melakukan hal-hal yang disenangi oleh kedagingan kita. Beberapa ciri orang yang telah terjerat kedagingan, seperti lebih mencintai diri sendiri, menjadi budak uang, suka membual, suka menyombongkan diri, suka memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan pemenuhan kebutuhan rohani,
tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekan orang lain, garang, dan berlagak tahu. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Beberapa hal ini akan menghalangi pertumbuhan iman ke arah kedewasaan penuh dalam Yesus Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 13. Karena itu, marilah kita selalu memohon pertolongan Tuhan untuk memperhatikan pertumbuhan iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Supaya dengan iman yang teguh, hidup kita yang sementara ini menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Bagaimana hidup kami terus menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan hidup-Mu ada di dalam setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat terpancar bahwa kasih setia-Mu menyertai kami semua. Biarlah hidup kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pada perenungan hari ini kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.